Oke teman-teman, kita lanjutkan untuk latihan yang ketiga. Jadi di sini diketahui sistem pada gambar ya. Ada M1, kemudian ada tali, ada katrol, dihubungkan sama M2. Bidang miring dan katrol licin. Oke, ini licin ya, berarti nggak ada gaya gesek dulu. Serta massa katrol dapat diabaikan. Oke, ini artinya inersia dari katrol bisa diabaikan. Jadi murni hanya berfungsi sebagai pembelok tali ya, katrolnya itu. Nah, tentukan percepatan sistem ini dan tegangan tali T. Oke, teman-teman. Mudah banget ini ya. Jadi yang pertama, kita gambarkan dulu. Oke. Jadi yang pertama adalah kita gambar dulu sumbu koordinat ya. Misalkan saya buatkan ini sumbu koordinatnya. Ini begini ya. Ini begini. Oke, misalkan ini adalah sumbu koordinat ya. Buatkan seperti begini. Oke, ini juga sama di sini. Begini, ya. Kalau udah gambar sumbu koordinat, kemudian kita gambarkan diagram gaya ya pada sistem ini. Pada M2, berarti di sini ada W, ya. W2, kemudian pada M2 juga ada tegangan tali. Ya, ini dia kita sebut dengan T. Karena ini sistemnya sama talinya, maka ini juga tegangan talinya namanya T. Oke ya. Jadi ini adalah tegangan tali yang bekerja pada M1. Kemudian kita gambarkan juga di sini ada gaya berat ya. Kita gambar di sini. Ini adalah W1. Oke, kita selesaikan dulu si W1-nya. Ini karena W1-nya ini belum sejajar dengan sumbu koordinat, maka kita buat dulu dia sejajar, teman-teman. Nah, ini kan alfanya sudutnya diketahui di sini ya. Kalau di gambar ini alfanya yang bagian mana ya? Nah, kebanyakan ada yang bingung nih, teman-teman. Jadi caranya, ini kan kita lihat sudut alfa itu adalah sudut miring, ya yang ini itu setara dengan yang ini ya, garisnya. Terus sama sudut datar. Berarti di sini kita gambar aja sudut datar. Garis datar ya, maksud saya begini. Nah, cakep ya. Nah, berarti kan kalau gitu, kalau ini alfa, maka di gambar ini yang alfa tuh yang bagian ini ya, teman-teman. Ini alfa. Nah, misalkan alfanya itu 30 derajat ya di sini. Berarti kalau ini 30, ini siku-siku, berarti ini 90 kurangi 30 ya. Berarti jawabannya ini 60. Nah, ini 90 lagi, ini punya 60, berarti 90 kurangi 60, maka ini 30. Jadi si alfa itu yang bagian sini, teman-teman. Oke, saya gambarin ya, ini alfanya nih, dari sini ke sini. Oke, nah bagian ini kan yang bagian depan ya, sudut depannya. Berarti kalau gitu, ini proyeksinya bisa kita tulis ya teman-teman. Oh sorry, ini proyeksinya ke sini ya, ke sini maksud saya. Terus ini sama ke sini. Nah, yang bagian ini kan bagian depan, berarti yang bagian ini teman-teman. Ini ya. Nah, ini berarti depannya, maka dia jadi sin ya, sin alfa. Kemudian bagian sini sampingnya ini berarti cos ya, cos alfa. Oke, terus ada gaya normal di sini teman-teman. Saya pakai warna yang lain ya. Gaya normal ini ya. Ini gaya normalnya, kita sebut dia namanya N. Ya, dia tegak lurus terhadap bidang. Sorry, ini ketinggalan. Jadi ini adalah W1 ya. W1 sin alfa. Yang ini W1 cos alfa gitu ya, yang bagian sini. Oke, kalau udah, terus kita tinjau masing-masing benda ya. Jadi begini. Pada benda 1, berarti yang bagian ini ya, maka kita lihat yang bagian sini dulu ya teman-teman. Ini misalkan sumbu bagian datarnya ya, sumbu X misalkan saya sebutnya. Berarti sigma Fx ya sama dengan, karena dia bergerak ke sini, maka kita tulis M kali A ya. Ke arah sini bergeraknya ya. Kemudian di arah sumbu X ini ada apa aja yang bekerja? Oke, yang pertama ada tegangan tali. Karena dia searah dengan gerak benda, kan ini M2 lebih berat daripada M1 ya, pasti dia geraknya akan ke sini. Jadi percepatannya akan begini teman-teman. Nah gitu ya, kita sudah bisa mengira-ngira dulu percepatannya.
Oke, berarti karena T-nya searah dengan geraknya, maka kita tulis dia T-nya positif. T, ya. Kemudian gaya yang ke sini adalah W1 sin alfa, ya. Berarti ini minus, ya. Kenapa minus? Karena W1 sin alfa itu arahnya berlawanan dengan arah geraknya, ya. Jadi kita tulis W1 sin alfa sama dengan M1 kali dengan A. Atau bisa ditulis T1, ya, T aja sama dengan W1 sin alfa plus M1 kali dengan A. Oke, simpan ini sebagai persamaan 1. Kemudian kita lihat lagi untuk yang bagian mendatarnya, bagian yang ini ya, sumbu Y-nya yang tegak. Berarti ini sigma F Y sama dengan 0. Kenapa 0? Karena bendanya tidak naik atas bawah ya. Berarti kita tulis yang ke atas kita sebut positif, misalkan berarti N minus W1 ya, yang ini W1 cos alfa sama dengan 0, berarti N1 atau N ya, N aja sama dengan W1 cos alfa. Oke, ini simpan sebagai persamaan 2. Kita sudah selesai dengan benda 1, sekarang kita masuk ke benda 2 ya. Benda 2 di sini cuman ada ini aja gayanya. Berarti yang searah dengan gerak benda berarti kan W2. Ya, berarti kita tulis dulu sigma F sama dengan M kali dengan A. Berarti ini adalah W2 minus T sama dengan M2 kali A, atau T sama dengan W2 ya minus M2 kali dengan A. Oke, ini persamaan 3. Nah, kalau sudah kita substitusi teman-teman. Yang ada alfanya ya, karena kita mau nyari percepatan dulu, berarti persamaan 1 dan persamaan 3. Jadi langkah selanjutnya substitusi ya di sini. Substitusi persamaan 1 dan persamaan 3. Berarti kita dapatkan T sama dengan T atau W1 sin alfa plus M1 kali A sama dengan ini ya, W2 min M2 kali alfa. A ya, A. Berarti kalau gitu kita kumpulin yang ada A-nya, ini pindahin ke sini, berarti M1 A plus M2 kali A sama dengan W2 minus W1 sin alfa, gitu ya. Berarti ini bisa ditulis menjadi A buka kurung M1 plus M2 sama dengan M2 kali G, yaitu W2 min M1 kali G untuk ini sin alfa, atau A-nya sama dengan M2 min M1 sin alfa kali G ya, perpanjang di sini per M1 plus M2. Oke teman-teman, kita udah dapat ya ini A-nya. Ini masih pakai cara biasa ya teman-teman, belum cara cepat. Nah, sekarang di sini saya buatkan cara cepatnya teman-teman, sama seperti di soal latihan 2 ya. Ini cara cepat. Jadi cara cepatnya adalah, kan kita tahu A sama dengan sigma F per M. Sigma F itu adalah total gaya yang menyebabkan sistem bergerak. Lihat di sini, ini kan sistemnya bergerak. Yang ini ya, A-nya ya, ke sini jadinya ya. Berarti kalau gitu gaya yang bekerja di sini adalah W2. Ya, ini yang positif. Kemudian minus, siapa yang menghambat dia? Menghambat dia adalah ini. Gitu ya. Kalau mau ditulis ini juga boleh juga. Berarti W2, ini berarti min T ya. Min T, kemudian plus T, gitu kan ya. Plus T, kemudian min W1 gitu ya. Min W1 sin alfa per M-nya ini maksudnya adalah total massa yang bergerak, berarti M1 plus M2. Oke teman-teman, ini ada min T sama plus T. Ya, habis dong ya. Habis. Berarti kalau gitu tinggal hasilnya adalah A sama dengan W2 min W1 sin alfa per
M1 plus M2. Ye, kita udah dapat teman-teman. Ini itu sama persis ya. Sama persis dengan yang mana? Dengan yang ini. Ya, kan ganti aja nanti W2 sama dengan M2 kali G. W1 M1 kali G ya, sama persis ya. Atau mau dibongkar boleh. Jadi kita dapatkan begini, A sama dengan M2 kali G min M1 kali G sin alfa per M1 plus M2. Atau A-nya itu sama dengan M2 min M1 sin alfa kalikan dengan G per M1 plus M2. Oke teman-teman, ini dia hasilnya. Sama ya. Sama. Oke, itu cara cepatnya. Kemudian langkah selanjutnya kita diminta untuk mencari tegangan tali ya, T-nya. Berarti kita masukkan aja ke salah satu persamaan. Misalkan kita masukkan ke persamaan 3 ya. T sama dengan W2 min M2A. Oke, di sini ya, tegangan tali T ya. Nanti T sama dengan W2 minus M2 kali dengan A. Tadi saya ulangi, ini adalah persamaan 3 ya. Nah, A-nya masukkan ke sini. Substitusi. Kalau sudah ditutup substitusi, maka dapatnya T sama dengan M2G min M2 kalikan dengan, wah panjang banget ya. M2 min M1 sin alfa ini per M1 plus M2 ini semua dikalikan dengan G. Gitu ya teman-teman. Nah, biar sama, maka kita biar bisa dioperasikan, kita kalikan dengan M1 plus M2 yang ininya. Maka kita dapatkan sama dengan M2G kali dengan M1 plus M2 gitu ya, per M1 plus M2 ini minus M2G, G-nya pindahin ke depan aja. Kemudian di sini M2 min M1 sin alfa per M1 plus M2. Oke teman-teman, kita kalikan ke dalam aja. Berarti ini kita dapatkan sama dengan M1 M2G plus M2 kuadrat G. Ini udah sama penyebutnya, nanti aja ya. Berarti ini minus, ini berarti M2 kuadrat G min ini ya. Kemudian ini min kali min berarti plus M1 M2 G kalikan dengan sin ya. Sin alfa per yang panjang. Per M1 plus M2. Oke teman-teman, mudah ya. Kemudian ini ada M2 kuadrat plus ini minus M2 kuadrat G. Oke, ini coret habis ya. Terus kita dapatkan, maka M1 M2G-nya kita keluarin. Berarti ini M1 M2G, buka kurung, 1 plus sin alfa per M1 plus M2. Ini adalah nilai dari tegangan tali untuk sistem kita. Oke, tinggal masukin teman-teman ya. Tadi kan diketahui nilai M1-nya 2 kg, M2-nya 4 kg, alfanya 30 derajat, dan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Ketinggalan kuadratnya. Oke, masukin sendiri ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe untuk bantu dukung channel ini. Kalau ada pertanyaan, silakan komentar ya di kolom komentar, biar makin banyak bahasan yang bisa kita bahas. Bye-bye.